Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa ya? Ini Mbak Jiwo ngerekamnya di waktu siang hari. Jadi selamat siang buat teman-teman. Atau misal teman-teman nontonnya di waktu malam hari. Terus kapanpun itu wes halo ya intinya. Sudah lama nggak ketemu sama Mbak Jiwo. Jadi di kesempatan kali ini Mbak akan membahas tentang TPM 3 kota. Ini soal TPM 3 ya, punyanya kota. Nanti yang soal lain, kalau Mbak Jumut akan Mbak bahas. Videonya akan Mbak bagi jadi 4 section. Jadi nanti akan Mbak bagi nomor 1 sampai nomor 10, 10 sampai 20 sampai 30, dan 30 sampai 40. Ini yang part satunya. Nah, di sini Mbak Jo tuh udah ngitung duluan ya, Dek ya, di sini nih. Jadi ini nanti Mbak akan menjelaskan dengan cepat aja untuk basic teorinya, nggak akan Mbak jelaskan di sini karena sudah beberapa kali dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Dan kalau basic teorinya dijelasin juga nanti malah panjang banget nanti ininya apa videonya. Jadi Mbak akan fokus ke pengerjaannya aja gitu ya. Jadi sekarang di nomor 1 sampai nomor 10 Mbak bacain dulu. Pada Olimpiade Matematika terdapat 50 butir soal dengan ketentuan penskoran untuk setiap butir soal sebagai berikut. Kalau benar skornya 4, kalau salah skornya min 2, kalau nggak dijawab soal skornya 0. Kemudian di sini ada 3 finalis dan kita disuruh untuk membuktikan mana pernyataan yang benar. Nah, di sini kita harus tahu dulu ya, Dek, bukan tahu sih, kayak mencatat nih. Ada 50 butir soal. Kalau misalnya kita jawab soal, itu tuh kemungkinannya 3 ya. Dijawab benar, benar. Habis itu dijawab salah, atau bisa juga dia itu tidak diisi, tidak dijawab. Kayak gitu. Nah, di sini, di dalam tabel ini, tertulisnya itu untuk Indra, jawaban benarnya segini. Jawaban benarnya segini, terus tidak dijawabnya segini. Berarti masih ada satu data yang belum diketahui di dalam tabel, yaitu jawaban yang salah. Karena di sini ya, misalnya Indra ya, Indra ini benarnya 40, tidak dijawabnya 5. Berarti kan harusnya tadi totalnya 50 soal ya, Dek. Berarti untuk soal yang tidak, yang soal yang salah, itu nanti bakalan kita dapatkan dari 50 dikurangi 40 dikurangi 5. Jadi biar totalnya 50. Jadi di sini 5. Di sini 4, di sini 12 gitu. Kok bisa Mbak? Ya dikurangkan ke 50. 50 kurangi 40 dikurangi 5 hasilnya 5 dan seterusnya kayak gitu. Kemudian masing-masing soal yang ada di sini kita kalikan dengan skornya. Di sini kan skornya 4, min 2, 0. Kita kalikan dengan cara seperti ini. Di sini dikali 4, di sini dikali min 2, di sini dikali 0. Begitu juga teman-temannya yang lain. Dikali 4, kali 4, kali min 2, kali min 2, dan dikali 0. Kebalik dong. Yang dikali 0 harusnya di sini. Kali 0, kali 0, kali 0, kali min 2, kali min 2, kali min 2. Dan nanti di sini hasilnya adalah 200, ini 180, ini 244, ya pause, kita hitung lagi. 36 kali 4, salah, 144 ternyata. 144, terus habis itu kalau yang ini jelas hasilnya 0 semua, yang ini hasilnya 0 semua. Kalau yang di sini ini hasilnya min 10, ini min 8, ini min 12. Kemudian kok min 12 sih, min 24. Kemudian kita jumlahkan nih, untuk Indra berarti dapatnya berapa? Ya 200 ditambah 0 ditambah min 10, berarti jadinya 190. Habis itu untuk yang Rian, tapi sepertinya ada yang salah. 100, iya di sini aku salahnya. Ini harusnya 160 ya teman-teman. Jadi ini tadi 150. Habis itu ini 180 ditambah 0 dikurangi 8 berarti jadinya 172. Terus yang ini 144 ditambah 0 ditambah min 24 jadinya 120. Terus tinggal kita cocokkan sama pernyataan yang ada di sini. Jumlah skor tertingginya Rian benar. Skor Indra lebih rendah dari skor Aisyah. Salah. Skor terendah adalah Aisyah benar. Skor ketiga final sempat 32 salah. Ini kalau kita tambahkan nanti hasilnya itu 442. Ya enggak sih? Coba baik. 7 7 ya betul. 442 harusnya. Jadi yang benar adalah 1 dan 3 gitu yang A.
Habis itu selanjutnya yang di sini donat cromboloni. Ini sebagian penonton video ini adalah muridnya Mbak Jio ya yang ada di kelas. Jadi nanti di kelas Mbak udah menjelaskan tentang perbandingan senilai. Untuk teman-teman yang di YouTube juga udah pernah Mbak jelasin di video lain. Tolong dicek ya. Harusnya Mbak ngasih linknya di atas ini ya. Tapi aku nggak tahu, aku bukan YouTuber keren nih. Wes pokoknya Mbak pernah menjelaskan tentang perbandingan sebelumnya. Semoga teman-teman masih ingat ya. Kalau perbandingan senilai, itu berarti kita harus bikin dulu perbandingannya. Tapi ini Mbak bacakan dulu soalnya. Bu Andin akan mempraktekkan membuat donat kromboloni sebanyak 80 pieces dengan bahan tepung berdasarkan video YouTube seperti pada gambar di atas. Jika persediaan tepung di rumah 3 per 5 kilo, maka berat tepung minimal yang harus dibeli Bu Andin adalah, jadi di sini itu pertamanya kalau di videonya tertulis 1/4 kilo jadi 16 pieces. Jadi di sini bakalan Mbak tulis kebutuhan tepung sama donatnya, sama kromboloninya. Nah, di di sini tertulisnya 1/4 menghasilkan 16. Jadi di sini Mbak tulis 1/4, di sini 16. Habis itu di sini Bu Andin itu pengen bikinnya tuh 80. Berarti kalau misalnya kita mau bikin 80 kromboloni, berarti kan tepungnya makin banyak ya, Dek. Berarti ini perbandingan senilai. Perbandingan senilai kita bisa pakai rumus atas per bawah sama dengan atas per bawah kayak gitu. Tapi simply kayak gini aja. 16 ke 80 itu kita cari hubungannya. Hubungan itu berupa perkalian atau pembagian. Nah, 16 ke 80 itu kebetulan dikali 5. Berarti kebutuhan tepungnya juga dikali 5. Berarti 1/4 kali 5 itu adalah 5/4 kayak gitu. 5/4 ini kalau misalnya dijadikan kan 5/4 kilo ya. Itu kalau dijadikan gram, bukan gram, jadikan koma, itu jadinya 1,25 kilo atau berapa tadi? 1.250 gram. Sedangkan di sini kebutuhan persediaan yang di rumah itu 3/5. 3/5 itu kalau Mbak jadikan koma jadinya 0,6. Ini juga udah Mbak pernah jelasin caranya ya, Dek ya. Gimana caranya biar cepat menghitung pecahan seperti ini. Jadi ini nanti hasilnya adalah 600 gram. Terus nanti Mbak kurangin ini sama ini. 1.250 dikurangi sama 600 hasilnya adalah 650. Jadi jawabannya yang D gitu. Mbak tahu, Mbak tuh kalau jelasin emang cepet. Tapi kalau misalnya teman-teman nanti ngerasa kecepatan, di replay aja ya, Dek ya. Soalnya kalau lemot gimana ya, emang stylenya Mbak Jo tuh kayak gini gitu. Nah, sekarang kita lanjutin yang di sini ya. Jadi ini adalah soal skala. Skala itu kalau teman-teman lupa, tapi nggak mungkin lupa udah hamin 8 ujian, dok. Pasti ya udah hafal rumusnya ya. J JP, JSS, atau kalau misalnya teman-teman yang lain pakai segitiga yang JP, JS, JP, SJS, ini juga sama aja. Pakai segitiga yang mana aja sama. Jadi di sini Mbak bacakan dulu. Abu dan Abi berangkat dari alun-alun Wates menuju alun-alun Wonosari. Alun-alun Wates itu di sini, menuju alun-alun Wonosari di sini. Itu jauh banget ya. Wates itu di Kulon Progo, Wonosari di Gunung Kidul. Habis itu Abu melalui alun-alun Utara Street. Berarti yang alun-alun utara itu di sini ya, Mbak Zoom sedikit. Nah, alun-alun utara tuh di sini. Berarti di sini Abu nih, Abu lihat sini. Habis itu eh, kalau Abi melalui alun-alun Paseban Bantul, Abi di sini. Habis itu kita disuruh untuk menghitung di sini selisih jarak yang ditempuh Abu dan Abi. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini udah tertera jarak tapi jarak pada peta ya, Dek ya. Di mana jarak dari Wates ke Utara Street itu adalah 30. Berarti dari sini ke sini itu 30 cm. Terus habis itu Utara Street ke Wonosari itu 40 cm. Berarti dari sini ke sini itu 40 cm. Terus habis itu dari Wates ke Paseban Bantul, Wates ke Paseban di sini itu jaraknya 29 cm. Berarti terus Paseban Bantul ke Wonosari ini jaraknya adalah 38 cm. Nah, habis itu ini sedikit mengecoh ya, Dek. Tadi Mbak tuh ngiranya di sini kan ada keterangan 136 kilo Boh, ya tadi itu.
136 kilo nih yang ini. Mbak kira itu tuh sebuah petunjuk gitu loh. Tapi ternyata better kita ngikutin yang ada di soal aja ya, Dek ya. Jadi sekarang kita total nih jarak pada peta untuk abu. Berarti kita tinggal tambahkan aja 30 tambah 40 itu adalah 70. Habis itu untuk abi jarak pada petanya itu adalah 29 tambah 38. Ini kalau di total jadi ini berapa tadi? 67 Pak ya? Iya, 67 gitu. Nah, teman-teman boleh mencari JS-nya dulu, jarak sebenarnya untuk abu itu berapa, kemudian jarak sebenarnya untuk abi itu berapa, terus habis itu baru dicari selisihnya, karena di sini perintahnya adalah selisih, tapi Mbak di sini akan mencari selisih jarak pada peta dulu, selisih JP-nya. Selisih JP ya berarti tinggal dikurangin aja. 70 dikurangi 67 berarti jawabannya 3. Kemudian kita bisa cari ininya JP-nya. Pakai rumus saja ya. JP sama dengan JS kali S. Berarti 3 dikali 1/100.000. Berarti B, 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 B. JP, JP yang mana? JP, JS kali S. JP sama dengan kan kita mau nyari JS ya, sorry, sorry. JS berarti JP dibagi S. JP bagi S. JP dibagi S berarti ini harus dibalik 3 dikali 100.000 per 1 alias 300.000. Jangan lupa kilo ke senti itu adalah 5, melompat 5. Berarti ini coret aja, nolnya 5. Coret. Nah, berarti nanti hasilnya adalah 3 kilo. Berarti yang C gitu. Nah, atau teman-teman boleh pakai yang waktu itu Mbak ajarin ya, Dek. Kalau misalnya kilo itu tuh kan dicoret nolnya. Ini coret aja 5. Tinggal kaliin sama 3. 3 kali 1, 3. Selesai, nggak usah pakai rumus. Tapi ya nggak semua orang suka ya pakai logik. Ada yang lebih suka pakai rumus. It's okay. Sekarang Mbak lanjutin yang nomor 4. Mbak bacain dulu. Pembangunan gedung serbaguna diperkirakan akan selesai dalam waktu 100 hari bila dikerjakan oleh 60 orang. Sekolah ingin pembangunan tersebut selesai dalam waktu 80 hari agar dapat dipergunakan untuk pembukaan O2SN tempat tingkat kota, bla bla bla. Nah, terus Mbak langsung ke sini. Agar pembangunan dapat selesai sesuai harapan, maka tambahan pekerjanya. Nah, bentuk seperti ini berarti perbandingan berbalik nilai ya, Dek ya. Kalau perbandingan berbalik nilai, rumusnya berarti atas per bawah sama dengan bawah per atas. Mbak waktu itu sering menjelaskan juga ya ini di kelas. Jadinya sekarang kita tata dulu variabel yang dibutuhkan di sini ada hari, habis itu ada pekerja. Di pernyataannya, kalau misalnya bangun 100 hari itu butuh pekerja 60 orang. Nah, sekarang kalau 80 hari berarti pekerjanya butuh berapa? Kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita mau bangun rumahnya pengen makin cepat, berarti pekerjanya butuh makin banyak. Karena di sini berkurang dan di sini itu harus makin banyak, berarti makanya dia disebut perbandingan berbalik nilai. Bentuknya seperti ini. Kita masukkan ke rumus atas per bawah sama dengan bawah per atas. Jadi yang ini yang tanda tanya Mbak jadikan X. Ini Mbak coret sama-sama bagi 20. Ini jadi 4, ini jadi 3. Ini Mbak coret juga, ini jadi 25. Habis itu X-nya sama dengan 75. Hati-hati jawabannya bukan D, karena di sini yang ditanyain adalah tambahannya, tambahan pekerjanya. Jadi sebelumnya udah ada pekerja 60 orang. Lah saiki butuhnya 75. Berarti kurangnya berapa? Ya tinggal dikurangi 75 kurangi 60. Berarti kita butuh tambahan 15 orang. Jadi jawabannya yang A gitu. Habis itu yang nomor 5. Coba pemecah matematika. Ini masuk di bab operasi bilangan pangkat ya. Mbak tulis ulang di sini. 64 pangkat 2. Sebentar. 64 pangkat 2 ditambah 16 pangkat 3 per 4 pangkat 5. Waktu itu Mbak udah jelasin juga di kelas bahwa kunci dalam mengerjakan soal seperti ini adalah diubah menjadi basisnya. Basis itu adalah perpangkatan yang sederhana, biasanya perpangkatan 2 atau perpangkatan 3. Nah, waktu itu Mbak juga meminta teman-teman untuk menghafalkan perpangkatan 2
Dari 2 pangkat 1 sampai 2 pangkat 5 nih, nggak salah ya. Nggak, ding, sampai 2 pangkat 8 malah. Jadi 64 ini adalah 2 pangkat 6. Jadi kita harus tulis ulang dalam bentuk seperti ini, 2 pangkat 6. Habis itu ini kan udah ada pangkat 2-nya. Nah, karena di sini kita menulis 2 angka, maka harus kita kurungin kayak gini, terus kita baru pangkatin 2 seperti ini. Begitu juga dengan 16-nya kita bentuk seperti itu. 16-nya itu 16 itu 2 pangkat 4, jadi Mbak terus 2 pangkat 4 seperti ini, terus dipangkatin 3. Habis itu yang bawah juga, ini kan 4 ya. Teman-teman pasti tahu lah, 4 itu adalah 2 pangkat 2. Ini elek banget 4-nya. Jadinya dia tuh nanti ditulis 2 pangkat 2, terus dipangkatin 5. Sekarang kita kerjakan. Ingat bahwa pangkat yang dipangkatkan operasinya itu perkalian. Berarti 2 pangkat 12 tambah 2 pangkat 12 per 2 pangkat 10. Nah, gimana Mbak kalau misalnya udah seperti ini? Perasaan aku nggak pernah diajarin kalau pangkatnya ditambahin itu gimana cara ngoperasiinnya. Nah, teman-teman pasti ingat ya dulu waktu SD belajar pecahan. Misal 1/2 ditambah 1/3, pasti gurumu akan menyuruh kamu menyamakan penyebutnya. Jadi ini nanti bakalan jadi 3/6 tambah 2/6. Dan kalau penyebutnya udah sama, dia itu digabungkan, disamakan penyebutnya kayak gini, terus jadi 3/2. Kayak gitu kan. Nah, begitu juga dengan ini. Tapi ini kebalikannya, Dek. Kalau yang operasi yang ini berarti dia bisa dipisahkan menjadi 2 pangkat 12 per 2 pangkat 10 ditambah 2 pangkat 12 per 2 pangkat 10 gitu. Jadi dari ini menjadi ini. Nah, ini operasinya. Jadi dari digandeng terus dipisahin. Nah, ini jadinya bisa jelas nih karena ini operasi pembagian. Berarti kalau operasi pembagian pangkatnya dikurangin ya. Berarti ini jadi 2 pangkat 2, ini juga jadi 2 pangkat 2. Berarti jadinya 4 sama 4 jadinya 8. Jadi yang C yang benar gitu. Habis itu yang nomor 6. Diketahui panjang AB sama dengan 3 akar 24. AB itu ini ya. 3 akar 24. Kemudian panjang CD adalah akar 75. Kemudian ditanyain jika luas segitiga adalah K/2, kamu disuruh mencari nilai K-nya itu berapa. Caranya adalah dengan kita masukkan ke rumus luas segitiga. Luas segitiga itu alas kali tinggi bagi 2. Kayak gitu ya, Dek, ya. Atau kalau teman-teman mau pakai setengah dikali alas kali tinggi, ini juga sama aja. It's totally the same. Kemudian di sini Mbak masukkan K/2-nya itu ke ruas kiri. K/2. Habis itu untuk A-nya, A itu adalah alas. Alasnya itu ini, 3 akar 24 itu Mbak masukkan. Habis itu dikali sama T, T-nya itu adalah ini, CD, akar 75. Habis itu per 2 gitu. Nah, kalau misalnya operasi, ini berarti operasi pada akar ya, Dek ya. Operasi pada akar itu sesama bentuk akar dioperasikan dengan bentuk akar dan sesama angka biasa yang kayak ini sama ini itu dioperasikan dengan angka biasa. Gitu. Pokoknya harus dioperasikan dengan sesamanya. Nah, biar mempermudah ini akan Mbak pecahkan dulu, bukan pecahkan, Mbak sederhanakan dulu ininya apa jenenge akarnya. Di sini ada akar 24 ya. Mbak juga udah mengajarkan di kelas. Mbak gak akan mengajarkannya lagi di video ini ya, Dek ya. Cara menyederhanakan akar adalah dengan membaginya dengan angka kuadrat. 24 itu didapatkan dari 4 kali 6. Nah, kemudian akar 4 itu adalah 2, jadinya ini jadi 2 akar 6. Kayak gini. Kalau akar 75, kalau kita sederhanakan, saya Mbak mindah fotoku dulu. Udah. Akar 75 itu bisa dibagi sama 25. Jadi dia nanti bentuknya adalah 25 kali 3. Dan ini 25 kalau diakarin jadinya 5. Berarti ini 5 akar 3 gitu. Nah sekarang Mbak tulis ulang nih. K/2 sama dengan 3. Ini yang tadinya 24-nya ini adalah ditulis akar 24. Ini Mbak tulis sebagai 2 akar 6. Ini terus diapakan Mbak? Antara 3 dan 2 akar 6-nya diapain? Dikali. Karena dia dari awal gandeng. Kalau gandeng berarti perkalian. Habis itu dikali lagi sama
akar 75 yang di sini, itu sekarang Mbak akan tulis dia sebagai 5 akar 3 sesuai sama yang tadi kita sederhanakan. 5 akar 3 per 2. Alhamdulillah, sebentar. Kemudian dari sini apa yang bisa kita lakukan adalah mencoret duanya. Ini sama ini dicoret. Satu deret yang di atas ini deh, ini tuh semuanya perkalian. Kalau perkalian boleh dicoret. Kalau penjumlahan nggak boleh dicoret ya. Berarti yang di atas sisa 3 akar 6 dikali 5 akar 3. Nah, kan kita mau mencari K-nya. Kita mau mencari K-nya yang ini nih. Berarti akar 2-nya ini harus kita pindah ke kanan. Karena ini gandeng, berarti perkalian. Kalau pindah ke kanan jadinya pembagian. Berarti K sama dengan 3 akar 6 dikali 5 akar 3 per akar 2. Kayak gitu. Kemudian gimana operasi selanjutnya yang bisa kita lakukan? Ini bentuk akar sama bentuk akar yang ini bisa dicoret. Kenapa Mbak kok tadi akar 6 sama 2 ini kok nggak dicoret? Karena ini bentuk akar, ini angka biasa. Jadi dia nggak perlu dicoret. Tapi kalau misalnya sama-sama bentuk akar kayak gini, dia boleh dicoret. Jadi ini Mbak coret, ini Mbak coret. Yang bawah habis, yang atas jadinya 3. Berarti K sama dengan 3 akar 3 dikali 5 akar 3. Nah, sekarang kita kalikan lagi nih, yang angka biasa sama angka biasa. 3 dikali 5 itu jawabannya adalah 15. Kemudian, yang bentuk akar sama bentuk akar. 3 kali 3 itu adalah 9, berarti jadi akar 9. Atau kalau teman-teman hafal, akar 3 kali akar 3 itu ya 3, berarti jawaban akhirnya adalah 45. Jawabannya yang C, gitu. Habis itu yang nomor 7. Nomor 7 ini kita masuk di bab barisan dan pola. Barisan dan pola ini dia itu di sini ada bola hitam dan bola kuning. Kalau teman-teman lihat bola hitam itu bertambahnya di pola kedua, kemudian di pola ketiga dia itu nggak nambah. Nih ya, dia masih 1 dan 3, 1 dan 3. Dan yang di pola keempat dia nambah. Berarti nambahnya di sini, terus di sini gitu. Nah, habis itu sekarang kita lihat lagi yang kuning. Yang kuning itu di 1 dan 2 ini tuh tetap, berarti dia nggak bertambah. Terus dia itu nambahnya yang kuning itu di sini, ini dia nambah. Dia di sini nggak nambah lagi, berarti nanti kemungkinan dia itu nambahnya di sini, di yang kelima nih, dia bakalan nambah gitu. Nah, jadi sekarang untuk mempermudah, Mbak akan menjawab pertanyaannya dulu. Banyak lingkaran hitam pada pola ke-8. Karena yang ditanyain adalah pola ke-8, maka Mbak akan bikin seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk yang di pola pertama, ini Mbak akan bikin yang pola hitamnya dulu. Di sini dia itu masih 1 ya. Ini Mbak kasih batas lah. Di sini dia itu banyaknya itu 1. Yang di pola pertama banyaknya itu 1. Kemudian yang di pola kedua dia nambah 1 sama 3. Kemudian yang di pola ketiga dia nggak nambah. Yang di pola keempat dia baru nambah. Nambahnya sekarang 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 1 tambah 3 tambah 5. Apakah teman-teman sudah melihat polanya? Jadi ini adalah penjumlahan bilangan ganjil. 1, 3, 5. Berarti nanti kalau nambah lagi dia bakalan nambah 7. Kalau nambah lagi nambah 9. Dan dia itu nambahnya tiap di angka genap. Di sini dia nambah, di sini dia nambah. Berarti selanjutnya dia nambah di sini dan nambah di sini. Kayak gitu. Berarti di sini 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9. Tambah 7 ya. Kalau yang di sini 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 gitu. Nah, kalau kita hitung 1 tambah 3 tambah 5 itu hasilnya 16, 25. Ini tuh harusnya 25. Jadi yang pernyataan 1 tuh salah gitu. Nah, kalau yang di kuning gimana Mbak polanya? Ini Mbak kasih batas dulu. Bentar deh, ini masih azan. Mbak pause dulu ya. Biar cara nih nge-pause. Oh. Sebentar ya Mbak, pause.
Mbak lanjutin ya, Dek. Jadi di penjelasan yang tadi, kita sekarang mulai cari yang kuning. Untuk yang kuning, dia tuh di sini Mbak bakalan kasih warna kuning juga deh. Kelihatan tapi enggak ya? Kelihatan. Untuk yang kuning, dia itu nambahnya, kalau teman-teman lihat, di yang urutan pertama, dia itu jumlahnya dua. Kemudian dia itu yang di urutan kedua, jumlahnya juga masih dua. Dia baru nambah di sini. Kemudian kemungkinan dia, terus di sini dia nggak nambah lah. Kemungkinan dia nambahnya di sini. Jadi dia tuh nambah tiap diganjil doang gitu deh maksudku. Jadi di sini dia dua. Terus yang diganjil sini tuh dia dua tambah empat. Terus nanti yang selanjutnya gimana dong lah kalau teman-teman notice ini adalah penjumlahan bilangan genap. Jadi kalau diteruskan, ini adalah 2 plus 4 plus 6. Kemudian ini 2 plus 4 plus 6 plus 8. Nah, tapi Mbak yang di pernyataan 2 kan yang ditanyain di pola ke-8. Nah, yang pola ke-8 nanti bakalan sama kayak pola ke-7. Kok bisa? Lah ini. Pola kedua aja sama kayak pola pertama, jumlah kuningnya gitu maksudku, Dek. Jadi untuk yang kuning itu di sini nanti totalnya adalah 20. Ini kalau ditambah hasilnya 20 berarti pernyataan 2 benar. Habis itu kita bisa lihat jumlah lingkaran hitam dan kuning pada bola ke-8 adalah 45 jumlah. Nah, karena tadi kan di sini namanya 25, di sini namanya 20. Berarti kalau ditambahin jadinya 45, berarti pernyataan 3 benar. Berarti yang di sini itu juga benar. Yang C gitu. Atau kalau teman-teman mau cari yang di sini jumlah bilangan lingkaran kuning, itu kamu kayak mau satu tambah dua tambah tiga tambah empat tambah lima dan seterusnya itu juga boleh. I mean, kamu nggak harus pakai cara yang Mbak jelaskan sekarang. Banyak sekali alternatif untuk mengerjakan soal seperti ini, tergantung kreativitas kamu gitu ya. Sekarang yang nomor 8. Dilakukan pengamatan dua jenis amuba di laboratorium. Amuba X berkembang biak dengan membelah diri menjadi dua setiap 15 menit. Dan amuba jenis Y membelah diri menjadi dua setiap 10 menit. Pada pukul 11, banyak amuba jenis X ada 25 dan banyak amuba jenis Y ada 20. Jika tidak ada amuba yang mati, maka selisih banyak amuba jenis X dan Y pada 12 adalah. Nah, ini juga Mbak sadar banyak sekali siswa yang lebih suka mengerjakan ini pakai manual ya, Dek ya. Tapi di sini Mbak akan menjelaskannya pakai rumus sesuai yang Mbak jelaskan di kelas. Jadi di sini ada amuba jenis X, terus habis itu ada jenis Y. Untuk dua jenis ini tuh sifatnya beda. Untuk yang jenis X itu dia membelah setiap 15 menit dan menjadi dua. Berarti yang menjadi dua ini adalah R, rasionya. Rasionya dua. Kemudian yang 15 menit ini namanya adalah interval. Di kelas sudah Mbak jelasin ya, Dek. Interval adalah jarak satu pembelahan ke pembelahan yang lainnya. Jadi eh, selang waktunya itu adalah interval. Jadi di sini intervalnya itu 15 menit. Nah, di sini yang di jenis Y ini R-nya eh apa namanya? Dia juga membelah diri menjadi dua. Berarti ini R-nya dua dan setiap 10 menit. Berarti intervalnya yang ini 10 menit. Sekarang ini kita masukkan dua, terus intervalnya itu 10 menit. Nah, kemudian waktu mulainya itu kan jam 11 nih, Dek. Jam 11. Dan awalnya itu Alhamdulillah, sorry. Yang banyak amuba jenis X ada 25 dan banyak amuba jenis Y ada 20. Berarti di sini tuh A-nya alias suku awalnya itu adalah 25 dan di sini A-nya itu adalah 20 kayak gitu. Nah, habis itu baru kita sekarang akan mencari selisih banyak amuba jenis X dan Y pada pukul 12. Berarti kita cari dulu jam 12 itu nanti jenis X ada berapa, jenis Y ada berapa, baru kita kurangin. Kita pakai rumus apa, Mbak? Kita pakai rumus UN sama dengan A dikali R, enggak di sini aja. UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1, kayak gitu. Berarti untuk yang jenis X, kita masukkan UN, lah N itu apa Mbak? N itu adalah urutannya, maksudnya dia itu terjadi pembelahan ke berapa. Nah, ada rumus juga udah Mbak jelaskan di kelas ya Dek ya. N itu rumusnya adalah
itu dibagi interval ditambahkan satu. Maksudnya gimana, Mbak? Di sini dia dimulai pada pukul 11 dan diakhiri pada pukul 12, berarti waktunya 1 jam. Nah, intervalnya tuh yang ini 15 menit. Berarti di sini Mbak masukkan 1 jam. 1 jamnya ini Mbak tulis ulang jadi 60 menit aja, biar dia bisa dibagi sama 15 menit. Terus habis itu ditambah satu. Kenapa kok harus ditambah satu, Mbak? Ini juga udah Mbak pernah jelaskan di kelas. Jadi buka lagi catatanmu ya. Ini 60 bagi 15 itu 4. Terus 4 tambah satu jadinya 5. Berarti untuk yang jenis X, N-nya itu 5. Berarti yang di sini juga kita masukkan 5. Berarti untuk A-nya kita masukkan 25. Ini 25. 25 dikali R-nya. R-nya itu 2. Terus habis itu pangkat 5 min satu. Nah, kenapa kok 5? Ini Mbak masukkan nilai N sesuai hasil perhitungan yang tadi ya. Berarti di sini 25 kali 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu adalah 16. Berarti ini tuh jawabannya 400. Habis itu yang jenis Y gimana Mbak? Jenis Y juga pakai rumus yang sama, tapi N-nya kan tadi belum kita cari. Berarti ini N-nya kita masukkan ke rumus ini dulu. N sama dengan, kali ini yang jenis Y juga membutuhkan waktu yang sama, dari jam 11 sampai jam 12. Jadi sama-sama 60 menit, 1 jam. Habis itu, tapi intervalnya berbeda. Kalau yang tadi 15, kalau yang sekarang 10. Jadi di sini 10, habis itu ditambahkan satu. 60 bagi 10 itu tuh 6. 6 tambah satu itu 7. Berarti N-nya 7. Kita masukkan di sini. 25 dikali 2 pangkat 7 min satu. Bukan 25, sorry. Untuk yang jenis Y, A-nya itu 20. Mbak tadi salah kayak gitu. Adik-adik juga hati-hati ya. Kalau kurang teliti nanti salah masukin. A yang 25 itu punya yang jenis X nih. Kalau yang jenis Y itu 20. Jadi di sini Mbak kerjakan 20 dikali 2 pangkat 6. Ini 7 kurangi satu itu kan hasilnya 6. Berarti ini 20 dikali 64. Berarti jawabannya 1280. Berarti selisihnya berapa? Tinggal kita kurangin aja. 1280 kurangi 400. Berarti jawabannya 880. Yang A gitu caranya. Dek, ini tuh coret-coretannya nggak ada ya. Nanti kamu kalau mau nyatet, di screenshot aja. Oke, maafin Mbak ya, Dek. Lanjut nomor 9. Pak Roni menabung uang di koperasi lancar sebesar 8 juta. Besar uang Pak Roni setelah 18 bulan adalah, jadi rumusnya gampang ya, Dek. Ini tumben banget soalnya gampang. Ya ampun, nanti aku diprotes. Gampang kayak gini, Mbak. Ini nggak gampang, Mbak. Ini susah. Tapi biasanya kan kalau soal mengenai aritmatika sosial itu kan bentuknya pilihan ganda kompleks gitu loh, Dek. Lah, tapi ini nggak kompleks. Jadi rumusnya tuh gampang aja ya, Dek ya. Bunga itu didapatkan dari apa sih, keluntang-kelunting. Tak close dulu aja, Dek. Sebentar ya. Sudah. Bunga itu didapatkan dari N per 12 dikali P per 100 dikali modal alias berapa yang ditabung dan berapa yang dipinjam tergantung konteks soalnya. Di sini Pak Roni itu menabung. Di data ini yang diketahui itu adalah bunga tabungan dan bunga pinjaman. Berarti kita pakai yang bunga mana, Mbak? Ya bunga tabungan sesuai sama produk yang Pak Roni ambil. Berarti di sini N-nya kita masukkan 18 bulan. Di soal lain mungkin dia tuh bakalan diketahuinya menabung selama 1,5 tahun. Nah, kalau dalam bentuk tahun gitu harus teman-teman convert ke dalam bulan ya. Berarti ini 18 per 12 dikali P-nya itu adalah 6% dikali modalnya 8 juta. Terus ini kita coret-coret aja. Ini Mbak coret sama ini jadi 2, 2 sama ini jadinya 9. Terus 9 dikali 8 itu 72. Terus nolnya ada 4. Ini adalah bunganya. Nah, kan tadi tabungannya tuh 8 juta. Berarti uangnya jadi berapa? Ya 8 juta ditambah 720.000. Berarti jawabannya yang D. Gitu deh. Nah, habis itu yang nomor 10. Nomor 10 ini juga aritmatika sosial ya. Mbak bacakan dulu.
Untuk keperluan Lebaran, Ibu akan membeli 3 kemeja dengan jenis dan harga seperti pada gambar. Keempat toko pada tabel menyediakan kemeja tersebut. Agar Ibu mendapatkan harga paling murah, toko yang tepat Ibu membeli baju tersebut adalah, jadi dulu Mbak udah menjelaskan di kelas ya, Dek, kalau diskonnya 45%, berarti kita hanya perlu membayar 100 dikurangi 45 berarti 55%. Ini yang perlu kita bayar. Ini yang kita cari. Boleh nggak Mbak aku pakai yang 45% aja? Boleh, tapi kamu harus mengurangi lagi. Nah, kalau Mbak Jo, better dikurangin dari awal aja, biar lebih praktis ngerjainnya. Jadi di sini kita masukkan 55/100 dikali sama harga barangnya. Nah, di sini kan ada 3 baju. Dan dia itu semuanya dapat diskon. Ya udah langsung kita kalikan sama total belanjaannya ibu aja. 200 tambah 200 tambah 200 berarti kan totalnya 600.000. Berarti di sini kita kali sama 600.000. Terus ini kita coret. Nanti hasilnya jadinya 330.000 gitu. Habis itu kalau yang di sini diskon ganda 40% plus 10%, ya Allah. Sorry dek, laptopku mau jatuh. Kesenggol, aku mau benak ke jilbab nih lo ya. Nah, jadi ini diskon ganda itu waktu itu juga udah Mbak jelaskan di kelas. Diskon ganda itu kalau misalnya 40 plus 10 ini maknanya bukan 50% ya, Dek ya. Tapi didiskon dulu 40%, baru didiskon lagi 10%. Nah, Mbak akan menggunakan cara yang cepat juga, Dek. Kalau diskon 40%, berarti kita hanya perlu membayar 60%-nya aja. Dari mana? Dari 100 kurangi 40. Berarti di sini Mbak tulis 60/100. Habis itu kalau diskonnya 10%, berarti kita cukup membayar 90%-nya aja. Nah, ini langsung kamu kali aja 90/100. Terus kamu kalikan sama harga aslinya yang tadi 600.000. Di sini Mbak tulis seperti ini. Ini Mbak coret, ini Mbak coret. Sekarang tinggal dikalikan aja. 6 kali 9, 54. 54 kali 6. Mbak tadi udah nyari ya sini, tapi oh nggak apa-apa. 6 kali 4, 42. 6 kali 5, 30, 32, 4. Jadi hasilnya 324.000. Gitu. Mbak nggak menjelaskan cara yang step by step, karena kita udah pernah bahasin aritmatika sosial waktu itu ya, Dek ya. Terus habis itu yang trendy, voucher 150.000, pembelian minimal 500.000. Jadi ini kan udah memenuhi pembelian minimal ya. Kalau voucher itu berarti kayak dikasih cashback. Teman-teman pasti pernah beli Shopee. Itu kalau dikasih cashback ya berarti kita dikasih uang susuk gitu loh. Apa ya jenisnya? Kembalian, dikasih kembalian. Berarti dari total 600.000 ini bakalan dikurangi sama 150.000. Berarti nanti totalnya 450.000 gitu. Terus kalau beli 2 gratis 1, berarti untuk 3 barang ini kita hanya perlu membayar 2 benda, 2 barang. Berarti totalnya adalah 2 kali 200.000. Berarti 400.000. Berarti mana yang paling murah? Yang paling murah adalah yang toko Modi, yang B gitu. Sudah 10 nomor. Yang 10 nomor selanjutnya, bentar ya, ini Mbak upload dulu. Saya, ya sudah Mbak Hari dulu, kita ketemu di next part ya. Ketemu lagi nanti ya, Dek ya. Bye-bye. Biar cara nih stop. Stop share. Dadah.